Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan kembali belajar matematika wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas fungsi komposisi. Langsung saja kita mulai. Oke, di sini katakan bahwa fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Terus operasi fungsi komposisi dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran gitu ya. Jadi nanti kita akan menggabungkan dua fungsi dan fungsi itu akan menghasilkan fungsi yang baru. Wow, seperti apa? Kita lihat gitu ya. Jadi nanti biasanya adalah misalkan kita punya fungsi fx ya dan gx. Jadi kalau kita gabungkan kedua fungsi ini biasanya nanti dibuat seperti ini ya. F komposisi gx atau g komposisi fx gitu. Sekarang kalau kita gabungkan, apakah ini kira-kira nanti sama gitu ya? F komposisi G sama G komposisi F, apakah nanti sama? Kita akan lihat ya. Oke, misalkan saya di sini punya A gitu ya. A ini memiliki anggota X. Jadi kalau kita punya Fx di sini gitu ya. Jadi maka kalau kita petakan X dia, maka dia nanti jadi Fx. X ini kita petakan ke B ya, ke F, maka dia Fx. Dan kalau Fx ini kita petakan ke G, jadi dia nanti jadi Gx gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti di sini G F X seperti itu. Apa sih artinya ini? Jadi sebenarnya nilai fx ini tergantung terhadap x gitu. Dan G ini tergantung terhadap fx-nya gitu ya. Karena x dipetakan ke f jadi fx dan fx dipetakan jadi ke g jadi gfx gitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan fungsi baru ketika kita nanti memetakan x terhadap fx dan fx kita petakan terhadap gx atau sebaliknya. X kita petakan ke gx ya dan gx kita petakan ke fx gitu sehingga nanti f g x gitu ya. Oke, contoh ya. Jadi misalkan contohnya adalah contoh fx-nya adalah x tambah 1 dan gx-nya adalah s kuadrat gitu. Jadi kalau x-nya sama dengan 1 ya, di sini kita buat x-nya 1, maka fx-nya nanti berapa? Fx-nya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka gfx-nya adalah jadi 2 pangkat 2, 2 kuadrat sama dengan 4 gitu. Oke. Terus kalau misalkan x-nya 1, maka gx-nya berapa? Berarti 1 pangkat 2 gitu. 1 pangkat 2. Terus nilai 1 pangkat 2 ini kan 1 ya. Terus kita petakan ke f gitu. Jadi nanti fgx. Jadi f-nya tadi fx-nya x tambah 1 sehingga nanti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi dia dilanjutkan gitu. Jadi fx ini dilanjutkan oleh gx. Kalau di sini gx ini dilanjutkan oleh fx gitu. Oke, sekarang kita akan lihat aja rumus baru seperti apa sih yang dimaksud gini. Jadi kalau dia f komposisi G atau f bundaran x ya. Jadi tadi fx-nya adalah x tambah 1, maka f bundaran gx-nya itu bisa kita buat juga seperti ini. F G X gitu ya. Tadi fx-nya adalah x tambah 1 dan gx-nya adalah x kuadrat sehingga nanti x ini kita ganti dengan gx gitu ya. Gx itu nilainya berapa? X pangkat 2 sehingga nanti f komposisi gx-nya, perhatikan ya. Jadi x di sini kita ganti dengan gx gitu. Lihat ya. Jadi nanti dia adalah x pangkat 2 tambah 1 gitu. Karena x ini kita ganti dengan gx gitu. Terus tambah 1. Ini rumus barunya. Ini yang dikatakan dengan rumus baru. Sekarang kita lihat lagi g komposisi f. Coba kita lihat g komposisi f x ya. Atau g f x. Oke. Tadi g-nya adalah x kuadrat ya, maka g f x ya g-nya tadi x pangkat 2, maka x ini kita ganti dengan x plus 1 gitu, maka g f x adalah x plus 1 pangkat 2 gitu. Jadi x kuadrat ini kuadratkan saja ya, plus 2x plus 1 gitu. Oke. Jadi ada dua yang berbeda. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa f komposisi G itu ya, X itu tidak sama dengan G komposisi f X. Perhatikan,
tidak sama ya, beda ya. Ini x kuadrat tambah 1, ini x kuadrat tambah 2x tambah 1 gitu. Jadi seperti misalkan tadi adalah x sama dengan x-nya 1, maka fx-nya adalah 1 tambah 1, 2. Dan di sini di fx-nya adalah, jadi fx ini yang kita lanjutkan gitu. Jadi 2 pangkat 2, 4 gitu. Oke. Sekarang kita akan lihat ke contoh berikutnya. Sekarang kita akan lihat contohnya. Di sini ada 2 contoh ya. Jadi langsung saja kita mulai ya. Yang pertama ini kan ditanya f komposisi g-nya dan g komposisi f ya gitu ya. Jadi kita tahu di sini fx-nya 3x plus 2 dan gx-nya adalah 4x kuadrat. Maka kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi saya tulis saja di sini ya. Maka f komposisi gx gitu. Apa sih gitu ya? Maka fx-nya tadi apa? 3x plus 2 gitu. Maka f komposisi g-nya f, bisa saya tulis f gx-nya jadi apa gitu. Berarti ini tinggal kita ganti gx-nya, x ini kita ganti dengan gx gitu ya. Maka 3 kali x ini yang kita ganti dengan gx ya. Gx-nya tadi 4x pangkat 2, maka 3 kali 4x pangkat 2 ditambah 2 gitu. Jadi 3 kali 4, 12, x pangkat 2 ditambah 2. Seperti itu aja ya. Oke, sangat mudah ya. Sekarang yang G komposisi F-nya atau G bundaran F-nya ya. G bundaran Fx gitu ya. Tadi G-nya apa? Gx-nya adalah 4x kuadrat gitu. Jadi maka Gfx-nya, G bundaran X, bisa aja ditulis Gfx-nya adalah, maka nilai X ini ya, kita ganti di sini kan x-nya kita ganti jadi fx, maka di sini juga x-nya kita ganti dengan fx sehingga 4. Fx-nya tadi nilainya apa? 3x plus 2 ya, atau gini aja biar gampang, 4 fx gitu ya. Jadi 4, lihat x-nya kita ganti dengan fx, maka di sini juga x-nya kita ganti dengan fx. Fx-nya itu adalah 3x plus 2, 4 kali 3x plus 2. Jadi nanti kita akan dapatkan ini adalah 12x plus 8 gitu. Oke, jadi dia adalah 12x plus 8 untuk G komposisi F. Jadi dia dapat baru. Yang pertama 12x plus 2 tambah 2, dan yang kedua adalah 12x tambah 8. Jadi kita lihat di sini bahwa F komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi Fx gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bentuk pecahan. Kalau misalkan ditanya adalah tentukanlah F komposisi Gx-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka langsung saja, berarti Fx-nya tadi apa? 2x tambah 5. Ditanya F komposisi Gx, maka F Gx gitu. Lihat, yang kita ganti adalah X kita ganti dengan F Gx gitu ya. Berarti 2, ini juga berarti bisa ditulis juga Gx tambah 5 gitu. Maka lihat X-nya Gx, di sini juga X Gx gitu. Biar ngerti, biar gampang gitu ya. X Gx, di sini juga 2 kali X-nya kita buat Gx gitu. 2 kali Gx-nya tadi apa? Gx-nya adalah X kurang 1 per X plus 4 gitu. Ditambah 5. Ini kan udah gampang lah ya. Ini kan masalah operasi hitung perkalian dan penjumlahan ya. Jadi harusnya tahu gitu ya. Jadi 2X kurang 2 per X tambah 4 gitu. Dia nggak ikut dikali 2 ya. Hati-hati. Biasanya di sini yang salah. Tambah 5A. Terus seperti ini sebenarnya udah benar, tapi kita harus sederhanakan gitu ya. Jadi F, saya tulis saja F Gx-nya gitu ya. F komposisi G-nya adalah, atau F bundaran Gx-nya adalah 2x kurang 2 per x tambah 4. Ini bisa tambah, samakan penyebut. Penyebutnya x tambah 4 gitu. Kalau penyebut dikali x tambah 4, maka pembilang juga kali x tambah 4. Ini kan 5 per 1 kan harusnya gitu. Jadi 5 kali x tambah 4 gitu. Maka nanti dapatlah f Gx-nya ya 2x kurang 2 gitu ya. Tambah
5x ditambah 4 berarti 5x tambah 20 per x tambah 4 karena penyebutnya sudah sama gitu ya. Jadilah 7x tambah 18 dibagi x tambah 4 ya. Dan x-nya itu tidak sama dengan 4. Kenapa? Karena nanti dia jadi dibagi 0 kalau sama dengan 4. Jadi x-nya itu tidak sama dengan 4. Lebih besar bisa, lebih kecil bisa gitu ya. Oke, kenapa tidak sama 4? Supaya dia tidak per 0 gitu. Kalau per 0 kan nanti tentu tidak terdefinisi gitu ya. Oke, jadi itulah cara menentukan fungsi komposisi gitu. Jadi kita dapat menentukan baru gitu. Oke, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan nilai dari sebuah fungsi komposisi. Kita akan lihat contohnya. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai dari fungsi komposisi gitu. Jadi kita akan menentukan nilainya gitu ya. Nanti berapakah nilainya untuk A2, 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini untuk F komposisi G2 dan G komposisi F2 gitu. Jadi ada dua cara gitu ya. Jadi cara yang pertama dulu ya. Jadi kita gunakan dulu pakai cara yang pertama ya. Cara yang pertama, kita cari dulu rumusnya ya. Cara 1 gitu. Jadi kita cari dulu rumusnya F komposisi GX-nya ya. Jadi kita cari dulu F komposisi GX gitu. Oke. Jadi nanti kita masukkan nilainya. Tapi kita cari dulu rumus barunya gitu ya. Jadi tadi fx-nya adalah fx-nya 3x kurang 1 gitu. Jadi maka kita bisa buat fgx-nya gitu ya. Maka 3 kali gx ya. 3 kali gx gitu ya. Ini fx-nya kita ganti dengan gx, maka x-nya juga kita ganti dengan gx gitu ya. Dikurang 1. Jadi 3 gx-nya tadi apa? Gx-nya adalah 2x pangkat 2 kurang 3 gitu. Ya. Ini 2x pangkat 2 kurang 3 kurang 1. Maka kita akan dapatkan 2x pangkat 2 kurang 3 berarti ini 6x pangkat 2 gitu ya. Dikurang 9 ya. Ini juga dikali 3 gitu. Jadi dikurang 1. Jadi dapat 6x pangkat 2 dikurang 10 gitu. Maka F bundaran G-nya itu adalah 6x pangkat 2 kurang 10. Sehingga kita dapat menemukan F bundaran G2-nya berarti tinggal ganti gitu. 6 kali 2 pangkat 2 dikurang 10 gitu. Jadi 6 kali 4 ya 24 dikurang 10 itu nanti 14. Oke, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua gitu ya. Cara yang kedua untuk F komposisi G2 gitu. Ya. Yang pertama kita cari dulu G2-nya. Ya. G2 kita cari dulu 2x pangkat 2 kurang 3 gitu. Jadi nanti 2 kali 2 pangkat 2 karena G2 ya dikurang 3 ya. Jadi 2 kali 4 kurang 3 ya. 2 kali 4. 2 pangkat 2 itu kan 4. 8 kurang 3 itu 5 gitu. Jadi dapatlah G2-nya adalah 5. Kan yang tanya F G2-nya gitu ya. Tapi G2-nya sudah dapat. Maka nanti kita cari aja fx-nya. Tadi fx-nya adalah fx-nya 3x kurang 1 gitu. Maka F komposisi G X itu adalah FGX gitu. Oke. Maka FGX-nya adalah kita ganti 3 kali GX gitu ya. Kurang 1 gitu. 3 kali GX-nya tadi berapa? GX-nya udah dapat 5 gitu ya. GX-nya 5 ya atau G2-nya 5 berarti 3 kali 5 kurang 1 berarti 15 kurang 1 sama dengan 14. Sama kan? Gitu. Mau cari rumusnya dulu boleh atau cari dulu G2-nya boleh gitu. Tapi di F nanti kita nggak masukkan 2 gitu, tapi nilai dari G2-nya. G2-nya adalah 5. Maka yang kita masukkan adalah di sini 5 gitu. Oke, di sini kita masukkan 5 fx-nya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke G komposisi F.
2. Maka kita cari dulu rumusnya. Cara pertama, sebut aja sini cara pertamanya adalah kita cari dulu G komposisi F-nya ya, G komposisi F X gitu. Seperti apa? Gitu ya. Maka tadi GX-nya adalah 2X pangkat 2 dikurang 3. Maka GFX-nya itu adalah 2 kali X ini kita ganti dengan Fx. Berarti 3X kurang 1. 3X kurang 1. Tapi di pangkat 2 kan. Di pangkat, jangan lupa dikurang 3 lagi gitu. Jadi nanti 2 kali 3X kurang 1 kali 3X kurang 1 kurang 3. Jadi 2 ini dulu kita selesaikan ya. Berarti ini dikali 9X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3X tambah 1 kurang 3 gitu. Jadi dapat nanti 2 kali 9X pangkat 2 dikurang 6X tambah 1 kurang 3 gitu. Jadi dia dapat 2 kali 9 ya. Jadi dia langsung saja 18X pangkat 2 dikurang 12X tambah 2 dikurang 3 gitu ya. Ini nanti sama dengan 18X pangkat 2. Oke. Dikurang 12X kurang 1. Maka kita dapat menentukan GF2-nya, tinggal substitusi saja. 18 kali 2 pangkat 2 dikurang 12 kali 2 dikurang 1 gitu. 18, 2 pangkat 2 itu kan 4, dikali 4 dikurang 24 dikurang 1 gitu. Jadi ini 72 dikurang 25 ya. Minus 24 dikurang 1 itu kan minus 25. Jadi nanti jawabannya adalah 47. Oke, bisa nggak pakai cara kedua? Bisa ya, pakai cara kedua juga bisa. Yang pertama cari dulu Fx-nya. Fx-nya berapa? Berarti F2-nya berarti 3 kali 2 kurang 1 gitu. Jadi 3 kali 2, 6 kurang 1 gitu ya, jadi 5. Maka GFX-nya gitu ya, sama dengan berarti 2 kali 5 pangkat 2 dikurang 3 gitu. Jadi 2 kali 5 pangkat 2 itu 25 kurang 3. Jadi adalah 50 kurang 3 sama 47. Sama enggak? Sama aja gitu ya. Mau cara 1, cara 2. Tapi saya sarankan sih pakai cara 2 aja supaya nanti terbiasa dengan menemukan posisinya atau rumusnya gitu. Oke. Jadi tadi kan komposisi itu memang kan di awal saya bilang dilanjutkan gitu ya. Kalau F komposisi G, maka G itu dilanjutkan oleh F. Kalau G komposisi F, maka F ini dilanjutkan oleh G. Gitu. Gitu tadi saya sampaikan di awal. Sekarang kita akan menentukan bagaimana kita menentukan salah satu rumus, salah satu fungsinya. Dikasih tahu barunya, contohnya gini. Dikasih tahu ini ya, dikasih tahu yang seperti ini. Dan salah satu dari fungsi ini, terus kita mencari fungsi lainnya. Bagaimana kira-kira? Langsung saja kita lihat contohnya. Oke, sekarang kita akan menentukan salah satu fungsi dari fungsi komposisi gitu. Jadi di sini kasih tahu, di sini nanti salah satu fungsi dan fungsi komposisinya kita nanti akan mencari fungsi yang satu lagi gitu. Misalkan di sini fx-nya adalah 3x plus 2 dan f komposisi gx-nya adalah 18x dikurang 6 gitu ya. Terus ditanya berapakah ditanya fungsi x-nya apa gitu ya. Jadi saya langsung saja tulis ya, f komposisi gx-nya 18x kurang 6 gitu ya. Sehingga ini bisa kita tulis f gx-nya adalah 18x kurang 6. Oke. Sehingga tadi fx-nya kan 3x plus 2 ya. Sehingga bisa saya tulis nanti di sini 3 gx ini saya ganti dengan x gitu ya. Jadi x ini saya ganti dengan gx gitu ya. Jadi 3 kali gx gitu ya plus 2 itu sama dengan 18x kurang 6 gitu. Ya kan? Jadi
tadi kan fx-nya 3x plus 2 gitu. Maka kalau fgx-nya 18x kurang 6, maka kita ubah aja ya. Jadi x ini kita ganti dengan gx gitu ya, plus 2 ini gitu ya. Jadi nanti dan plus 2 gitu. Jadi 3gx plus 2 itu sama dengan 18x kurang 6 gitu ya. Sehingga 3 kali gx gitu ya, plus sama dengan 18x kurang 6. Ini pindah ke kanan jadi kurang 2 gitu ya. Jadi 3 kali gx gitu ya, sama dengan 18x kurang 8. Jadi maka gx nya nanti adalah 18x kurang 8 per 3 gitu. Atau nanti 18x per 3 dikurang 8 per 3. Atau nanti 6x dikurang 8 per 3 gitu. Jadi gx adalah 6x dikurang 8 per 3. Kira-kira seperti itu ya. Kalau seperti ini bentuk soalnya gitu, salah satu yang kita cari gitu ya. Jadi langsung aja kita ubah gitu ya. Misalkan 3x plus 2, maka gx itu, maka x ini nanti langsung kita ganti aja dengan gx-nya, terus plus 2 gitu. Sekarang di sini ini agak sedikit berbeda lagi ya. Jadi f komposisi gx-nya dikasih tahu ya, x kuadrat dikurang 4 gitu. Jadi f x plus 3, gx-nya kan x plus 3 ya, x plus 3 sama dengan s kuadrat dikurang 4. Kalau ini kita menggunakan pemisalan. Di sini kita misalkan ya. Jadi misalkan x plus 3 itu adalah m. Maka x sama dengan m kurang 3. Oke. Jadi langsung saja, maka fm nanti ya, fm kan tadi x plus 3 itu kita misalkan m gitu ya. Maka fm nanti adalah m kurang 3 ini ya, pangkat 2 dikurang 4. Jadi x ini kita ganti dengan m kurang 3 ya. Karena x sama dengan m kurang 3, jadi kita ganti aja m kurang 3 pangkat 2 dikurang 4 gitu. Jadi fm-nya ini nanti dapat m kuadrat ya. Kalian kalikan aja nanti sendiri, dikurang 6m tambah 9 dikurang 4 gitu. Jadi fm-nya adalah m kuadrat dikurang 6m ditambah 5 gitu. Kita kan maunya dalam bentuk x, jadi langsung kita ganti aja. Kalau fx gitu, kita ganti aja dia ke x gitu ya. Jadi x kuadrat kurang 6x tambah 5. Kalau m nya kita ganti aja di a pangkat 2 dikurang 6a tambah 5. Kalau kita ganti x, berarti x pangkat 2 dikurang 6x tambah 5. Kalau kita ganti y, maka nanti y pangkat 2 dikurang 6y tambah 5. Kita kan maunya dalam fungsinya bentuk x kan, jadi kita ubah aja ke x langsung. Jadi x pangkat 2 dikurang 6x tambah 5. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi bisa kalian buktikan ya. Contohnya kita buktikan dulu yang nanti kalian buktikan sendiri aja ya. Kalau fx-nya x pangkat 2 dikurang 6x tambah 5, gx-nya x tambah 3. Benar gak sih hasilnya nanti f komposisi g-nya lah x kuadrat dikurang 4. Harusnya sih benar gitu. Buktikan sendiri saja. Oke? Atau yang ini nanti kalian bisa buktikan kalau gx-nya 6x kurang 8 per 3, fx-nya 3x plus 2, nanti hasilnya adalah 18x dikurang 6. Oke, sekian ya untuk fungsi komposisi. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya banyak lagi orang yang bisa belajar tentang fungsi komposisi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.